Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir Ramadhani dengan NIM 24USP143. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah mesin listrik dan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar SPMT. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, di bidang mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Di bidang pekerjaan, operator pembangkit listrik, teknisi pembangkit, dan aplikasinya, prinsip kerja generator, sinkron dan asinkron, konversi energi mekanik ke energi listrik, analis beban, efisiensi dan rugi-rugi generator. Contoh nyata, PLTA, PLTU, PLTG. 2. Mesin listrik adalah peralatan elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip medan magnet dan arus listrik. 3. Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. 4. Klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Yang pertama ada generator DC, generator AC, penguatan sendiri, penguatan terpisah, sinkron atau alternator, dan asinkron, satu fasa dan tiga fasa. 5. Generator sinkron adalah generator listrik yang kecepatan putaran rotornya dengan kecepatan medan magnet stator atau sinkron. Generator asinkron adalah generator yang kecepatannya rotornya tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator atau tidak sinkron. 6. Generator listrik yang paling umum terpasang untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron atau alternator sinkron. 7. Prinsip kerja generator AC atau arus bolak-balik. Bekerja dengan memutar magnet sehingga menjadi perubahan flux pada kumparan stator yang menimbulkan tegangan bolak-balik melalui induksi elektromagnetik. 8. Prinsip kerja generator DC. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC berdasarkan induksi elektromagnetik dengan bantuan komutator agar arus dihasilkan menjadi searah. 9. Komponen pada generator AC dan fungsinya. Stator. Stator adalah bagian generator yang diam berfungsi sebagai tempat terinduksinya tegangan AC, menyalurkan energi listrik, beban dan membentuk medan magnet bersama rotor. Rotor adalah bagian yang berputar, berfungsi menghasilkan medan, memotong kumparan stator pada saat berputar sehingga timbul BGL dan menentukan frekuensi tegangan keluaran. Slip ring. Slip ring adalah cincin yang terhubung dengan kumparan rotor berfungsi menyalurkan arus eksitasi DC ke rotor dan memungkinkan aliran listrik meskipun rotor berputar. Sikat atau brush adalah sikat yang terbuat dari karbon dan bersebelahan dengan seluruh ring dengan slip ring, berfungsi menghubungkan sumber arus eksitasi ke rotor dan menjaga kontak listrik yang stabil saat rotor berputar. Inti besi terbuat dari baja silikon berlapis, berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi-rugi arus pusar. Poros menghubungkan rotor dengan penggerak mula, berfungsi meneruskan energi mekanik ke rotor dan menjaga putaran tetap stabil. Komponen utama pada generator DC dan fungsinya. Medan magnet terdiri dari kumparan medan atau magnet permanen yang menghasilkan medan magnet dalam generator, berfungsi membentuk medan magnet utama dan menentukan bir tegangan yang dihasilkan.
jangkar atau armatur. Kumparan penghantar yang dipasang pada rotor dan berputar di dalam medan magnet berfungsi sebagai tempat terjadinya GGL, induksi, dan menghasilkan tegangan listrik akibat pemotongan flux magnet. Komutator berupa cincin tembaga yang terbelah dan terhubung dengan kumparan jangkar berfungsi mengubah arus AC menjadi DC dan menjadi arah arus keluaran tetap searah. Sikat atau brush terbuat dari karbon dan menempel pada komutator berfungsi mengalirkan arus listrik dari jangkar ke rangkaian luar dan menjaga kontak listrik meskipun rotor berputar. Inti besi terbuat dari baja silikon berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi arus dan histeresis. Poros yang terhubung ke penggerak mula berfungsi menyalurkan energi mekanik dan memutar jangkar rangka bagian luar generator yang melindungi komponen dalam berfungsi menopang struktur mekanik generator dan menjadi jalur flux magnet. Jelaskan istilah eksitasi, pemberian arus listrik pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada generator. Kumparan medan, kumparan yang dialiri arus eksitasi dan menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar, kumparan tempat terjadinya GGL, induksi akibat pemotongan flux magnet. Brush, penghantar dari karbon yang bersentuhan dengan komutator. Penguatan sendiri, sistem eksitasi di mana arus medan diperoleh dari tegangan yang dihasilkan generator itu sendiri. Penguatan terpisah, sistem eksitasi di mana arus medan berasal dari sumber listrik luar yang terpisah dari generator. Perbedaan generator dalam dan generator luar. Generator kutub luar adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian luar, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian dalam atau rotor. Generator kutub dalam adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian dalam, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian luar atau stator. Di sini jelaskan hasil analisa output generator berikut. Diketahui output generator dengan frekuensi DC ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM 24 USP 143. ABC sama dengan 143 dan DC 43 AZ. Gambar grafik. Di sini adalah grafik dari NIM terakhir saya 43. Di sini jawaban dari nomor 5. Grafiknya pada gambar samping. Note 390 derajat tidak ditambahkan pada grafik karena hanya diminta di soal cukup satu gelombang. B. Vmax sama dengan 143 volt. C. V alpha sama dengan 390 derajat sama dengan 143 sin 390 derajat volt. 143 dikali 0,5 derajat volt sama dengan 71,5 volt. D. T sama dengan 0,216 sama dengan 143 sin kali 2 kali 180 kali 43 dikali 0,216 volt sama dengan 143 sin 3343,8668 volt sama dengan 143
dikali minus 0,77 volt sama dengan minus 110,11 volt. V alfa sama dengan 143 derajat. 143 sin 143 derajat volt sama dengan 143 dikali 0,60 volt sama dengan 85,8 volt. F V T sama dengan 143 sin 2 dikali 180 dikali 43 dikali 143 volt. 143 sin 2 dikali 213 dikali 640 sama dengan 143 sin 0 volt sama dengan 143 dikali 0 volt sama dengan 0 volt. G V rata-rata 2 Vmax bagi P sama dengan 2 dikali 143 volt 3,14 286 volt dibagi 3,14 sama dengan 91,08 volt. H V efektif Vmax dibagi akar 2 143 bagi akar 2 sama dengan 143 bagi 1,414 sama dengan 101 volt. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya? ABC 143 volt, tegangan efektif FRMS, tegangan sesaat maksimum PP. PP sama dengan PP RMS dikali akar 2. PP sama dengan 143 dikali 1414 sama dengan 202,2 volt. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut. 1. Jenis beban dan penyebabnya. Beban resistif adalah beban yang hanya memiliki tahanan R. Penyebabnya energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif atau kapasitif. Beban induktif adalah beban yang mengandung induktansi atau L, seperti kumparan. Penyebabnya adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet dan menyebabkan arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Beban kapasitif adalah beban yang mengandung kapasitansi atau Q. Penyebabnya adalah kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului leading tegangan. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Efeknya jika generator dibebani resistor murni, arus sefasa dengan tegangan stabil dan generator bekerja paling ideal. Lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal, datang lebih lambat dibandingkan tegangan pada suatu rangkaian AC. Penyebabnya terjadinya lagging karena adanya beban induktif. Leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului, datang lebih dulu dibandingkan tegangan pada rangkaian AC. Penyebabnya terjadinya leading karena adanya beban kapasitif. Prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam generator terdapat 3 kumparan stator yang dipasang dengan posisi bergerak
dengan posisi berjarak 120 derajat. Listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya tegangan listrik. Kondisi lagging berubah menjadi sefasa. Agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah mendekati sefasa, caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambah beban kapasitif seperti bank kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus leading, kemudian arus leading dari kapasitor akan menetralkan arus lagging, dan hasil akhirnya arus total menjadi mendekati sefasa. Di sini ada soal nomor 7, PR, PS, dan PT. Saat alfa 90 derajat, ABC 143. PR ABC sin alfa volt 143 sin 90 volt. 143 kali 1 volt sama dengan 143 volt. PS ABC sin alfa dikurang 120 volt. 143 sin 90 derajat dikurang 120 volt sama dengan 143 sin dikurang 30 derajat volt sama dengan 143 dikali 0,5 sama dengan 71,5 volt. PT 143 sin 90 dikurang 240 derajat. 143 sin minus 150. 143 kali minus 0,5 sama dengan 71,5 volt. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Genset atau generator set adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN terputus atau tidak tersedia. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Yang pertama, tegangan generator harus sama besar. Kedua, frekuensi harus sama. 3, urutan fasa harus sama. 4, sudut fasa harus sama. Cara kerja paralel generator. Paralel generator adalah cara mengoperasikan dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani atau sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem menggunakan circuit breaker. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak, sedangkan pembagian daya reaktif diatur dengan mengubah arus eksitasi, sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.